Halo Bang Bro. Joaquin Archibaldo Guzman Lora yang dikenal sebagai El Chapo adalah mantan gembong narkoboy Meksiko dan mantan pemimpin kartel Sinaloa. Guzman diyakini bertanggung jawab atas kematian lebih dari 34.000 orang dan dianggap sebagai pengedar narkoboy paling kuat di dunia hingga ia diekstradisi ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Joaquin Archibaldo Guzman Lora lahir pada tanggal 4 April 1957 dalam sebuah keluarga miskin di komunitas pedesaan La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, Meksiko. Orang tuanya adalah Emilio Guzman Bustillos dan Mara Consuelo Lora Pres. Kakek nenek dari pihak ayah adalah Juan Guzman dan Otilia Bustillos, dan kakek nenek dari pihak ibu adalah Ovidio Lora Cobret dan Pomposa Pres Uriarte. Selama beberapa generasi, keluarganya tinggal di La Tuna. Ayahnya secara resmi adalah seorang peternak sapi seperti kebanyakan orang di daerah tempat ia dibesarkan. Namun menurut beberapa sumber, ia mungkin juga seorang gomero, petani bunga opium. Ia memiliki 2 adik perempuan bernama Armida dan Bernarda serta 4 adik laki-laki bernama Miguel Ngel, Aureliano, Arturo, dan Emilio. Ia memiliki 3 kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya yang dilaporkan meninggal karena sebab alamiah saat ia masih sangat muda. Sedikit rincian yang diketahui tentang pendidikan Guzman. Saat masih kecil, ia menjual jeruk dan putus sekolah di kelas 3 untuk bekerja dengan ayahnya dan akibatnya ia buta huruf. Ia dikenal sebagai pelawak dan senang mengerjai teman-teman dan keluarganya saat ia masih muda. Ia sering dipukuli dan ia terkadang melarikan diri ke rumah nenek dari pihak ibu untuk menghindari perlakuan seperti itu. Namun ia melawan ayahnya untuk melindungi adik-adiknya agar tidak dipukuli. Ada kemungkinan bahwa Guzman membuat ayahnya marah karena mencoba menghentikannya memukuli mereka. Ibunya adalah fondasi dukungan emosionalnya. Sekolah terdekat dengan rumahnya berjarak sekitar 100 km dalam kurung 60 mil dan ia diajar oleh guru-guru keliling selama tahun-tahun awalnya. Guru-guru tersebut tinggal selama beberapa bulan sebelum pindah ke daerah lain. Dengan sedikit kesempatan kerja di kampung halamannya, ia beralih ke budidaya bunga opium, praktik umum di antara penduduk setempat. Selama musim panen, Guzman dan saudara-saudaranya mendaki Bukit Badiraguato untuk memotong kuncup bunga opium. Setelah tanaman ditumpuk dalam kilogram, ayahnya menjual hasil panen ke pemasok lain di Culiacán dan Guancil. Ia menjual marijuana di pusat-pusat komersial dekat daerah tersebut saat ditemani oleh Guzman. Ayahnya menghabiskan sebagian besar keuntungan untuk minuman keras dan wanita dan sering kembali ke rumah tanpa uang. Bosan dengan kesalahan manajemennya, Guzman membudidayakan perkebunan ganja miliknya sendiri pada usia 15 tahun bersama sepupunya Arturo, Alfredo, Carlos, dan Hector Beltran Leiva, dan ia menghidupi keluarganya dengan produksi ganjanya. Saat ia remaja, ayahnya mengusirnya dari rumah dan ia tinggal bersama kakeknya. Selama masa remajanya, Guzman mendapat julukan El Chapo, bahasa gaul Meksiko untuk si pendek, karena perawakannya yang tinggi 1,68 meter dalam kurung 5 kaki 6 inci dan tubuhnya yang kekar. Sebagian besar penduduk Badiraguato bekerja di ladang bunga popi di Sierra Madre Occidental hampir sepanjang hidup mereka. Tetapi Guzman meninggalkan kampung halamannya untuk mencari peluang yang lebih besar melalui pamannya Pedro Avils Pres, salah satu pelopor perdagangan narkoboy Meksiko. Ia meninggalkan Badiraguato saat berusia 20-an dan bergabung dengan kelompok kejahatan terorganisir. Guzman mulai bekerja sama dengan Hector Luis Palma Salazar pada akhir tahun 1970-an, salah satu gembong narkoboy yang sedang naik daun di negara itu. Ia membantu Salazar memetakan rute untuk menyelundupkan narkoboy melalui Sinaloa dan ke Amerika Serikat. Ia kemudian mengawasi logistik untuk Miguel Ngelflix Gallardo, salah satu gembong terkemuka di negara itu pada pertengahan tahun 1980-an. Tetapi Guzman mendirikan kartelnya sendiri pada tahun 1988 setelah penangkapan Flix. Guzman mengawasi operasi produksi massal kokain, metamfetamin, marijuana, dan heroin, penyelundupan ke dan pendistribusian ke seluruh Amerika Serikat dan Eropa, pengguna narkoboy terbesar di dunia.
Ia mencapainya dengan memelopori penggunaan sel distribusi dan terowongan jarak jauh di dekat perbatasan yang memungkinkannya mengekspor lebih banyak narkoboy ke Amerika Serikat daripada pengedar narkoboy lainnya dalam sejarah. Kepemimpinan Guzman dalam kartel tersebut juga mendatangkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Forbes menempatkannya sebagai salah satu orang paling berkuasa di dunia antara tahun 2009 dan 2013. Sementara Badan Penegakan Narkoboy memperkirakan bahwa pengaruh dan kekayaannya setara dengan gembong narkoboy Kolombia Pablo Escobar. Ketika Palma ditangkap oleh Angkatan Darat Meksiko pada tanggal 23 Juni 1995, Guzman mengambil alih kepemimpinan kartel tersebut. Palma kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat di mana ia dipenjara atas tuduhan perdagangan narkoboy dan konspirasi. Setelah Guzman melarikan diri dari penjara hampir 1 dekade setelah penangkapan pertamanya, ia dan rekan dekatnya Ismael Zambada Garcha menjadi gembong narkoboy Meksiko yang tak terbantahkan setelah penangkapan saingan mereka Osiel Cerdenas dari kartel Teluk pada tahun 2003. Hingga penangkapan Guzman pada tahun 2014, ia dianggap sebagai pengedar narkoboy paling kuat di dunia oleh Departemen Keuangan AS. Guzman juga memiliki rekan dekat lainnya, teman dekatnya Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Dakwaan AS menyatakan bahwa sejak 2012, Guzman dan kartel Sinaloa menyuap Juan Orlando Hernandez dengan jutaan dolar yang membantunya menjadi presiden Honduras pada 2013. Pengaruh ini membantu kartel dan sekutunya mengendalikan dan melindungi tujuan transshipment laut dan udara yang vital antara Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Kerajaan narkoboynya menjadikan Guzman seorang miliarder, dan ia menduduki peringkat ke-10 orang terkaya di Meksiko dan ke-1140 di dunia pada 2011, dengan kekayaan bersih sekitar 1 miliar dolar Amerika. Untuk membantu perdagangan narkoboynya, kartel Sinaloa juga membangun kerajaan pengiriman dan transportasi. Guzman telah disebut sebagai raja narkoboy terbesar sepanjang masa dan DEAAS menganggapnya sebagai bapak baptis dunia narkoboy dan sangat memperkirakan ia melampaui pengaruh dan jangkauan Pablo Escobar. Pada tahun 2013, Komisi Kejahatan Chicago menobatkan Guzman sebagai musuh publik nomor 1 karena pengaruh jaringan kriminalnya di Chicago. Namun tidak ada bukti bahwa Guzman pernah mengunjungi kota tersebut. Orang terakhir yang menerima ketenaran tersebut adalah Al Capone pada tahun 1930. Pada saat penangkapannya tahun 2014, Guzman mengimpor lebih banyak narkoboy ke Amerika Serikat daripada orang lain. Ia memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh tindakan keras terhadap kartel di Kolombia memperoleh pangsa bisnis dan pasar di sana saat kartel-kartel Kolombia sendiri dihancurkan. Ia memanfaatkan situasi yang sama ketika kartel-kartel saingannya dihancurkan oleh tindakan keras yang intens dari pemerintah Meksiko, tetapi geng Sinaloa sebagian besar tidak terluka. Guzman pertama kali ditangkap pada tahun 1993 di Guatemala dan kemudian diekstradisi dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Meksiko atas tuduhan pembunuhan dan perdagangan narkoboy. Ia menyuap banyak sipir penjara dan melarikan diri dari penjara federal dengan keamanan maksimum pada tahun 2001. Statusnya sebagai buronan menghasilkan hadiah gabungan sebesar 8,8 juta dolar Amerika dari Meksiko dan AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya, dan ia ditangkap di Meksiko pada tahun 2014. Ia melarikan diri sebelum dijatuhi hukuman resmi pada tahun 2015 melalui terowongan yang digali oleh rekan-rekannya ke dalam sel penjaranya. Pihak berwenang Meksiko menangkapnya kembali setelah baku tembak pada Januari 2016 dan mengekstradisinya ke AS setahun kemudian. Pada tahun 2019, ia dinyatakan bersalah atas sejumlah tuduhan pidana terkait kepemimpinannya atas kartel Sinaloa, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dipenjara di ADX Florence, Colorado, Amerika Serikat. Kartel Sinaloa milik Guzman pada saat penangkapannya merupakan kartel narkoboy terkaya dan terkuat di Meksiko. Kartel ini menyelundupkan pengiriman kokain multiton dari Kolombia melalui Meksiko ke Amerika Serikat melalui udara, laut, dan darat dan memiliki sel-sel distribusi di seluruh AS. Organisasi ini juga terlibat dalam produksi, penyelundupan, dan distribusi metamfetamin, marijuana, dan heroin Meksiko dari Asia Tenggara.
Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang bandar narkoboy Joaquin Archivaldo Guzman Lora yang dikenal sebagai El Chapo? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Kami telah banyak membuat video yang menarik. Silakan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.